Shalom, selamat pagi saudara. Hari yang penuh dengan sukacita, karena kita bisa merasakan hadiratnya Tuhan. Dan hari ini, saya akan melanjutkan lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Sesuatu hal yang penting selama kita hidup di dunia ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan, karena kita hanya mengandalkan Tuhan di masa sorga yang terbuka ini. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kuberikan kepada kami. Kami hidup di masa-masa seperti ini. Kami tahu bahwa apa yang Engkau perkatakan, yang disebut adalah firman. Firman yang hidup, yaitu dirimu sendiri itu. Kami hidup olehnya dan darinya. Terima kasih melalui firman-Mu dan pekerjaan Roh Kudus yang memproses firman itu di dalam hidup kami. Sehingga perjalanan hidup kami tidak lagi menjadi misteri. Tidak ada misteri bagi hidup kami karena kebaikan-Mu melepaskan dan mengirimkan firman yang hidup. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami memiliki panggilan. Engkau sendiri memiliki rencana. Kami memiliki panggilan dan Engkau memiliki rencana. Dan kami tahu keduanya memiliki titik temu yang sama, yaitu supaya bumi ini penuh dengan kemuliaan. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau bermitra dengan kami, bersama dengan firman, mewujudkannya, mencari tempat, dan menemukan tempat perwujudannya di dunia ini, yaitu pada hidup kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, berfirmanlah saat ini. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, kita tidak bisa menentukan waktu, kita tidak bisa mengetahui secara persisnya kapan peperangan rohani itu dimulai. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 3, firman dengan jelas mengungkapkan pada kita, malakala pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi, dan ketika iblis jatuh dalam dosa dan dilempar ke bumi, firman Tuhan menjelaskan bahwa bumi ini gelap. Mari kita lihat saudara ayatnya. Bumi ini gelap. Belum berbentuk. Kosong. Belum berbentuk. Tidak memiliki pola. Dan kosong. Serta gelap gulita menutupi samudera raya. Saudara bisa lihat, peperangan rohani dicatat oleh Alkitab di bumi ini mulai terjadi sebelum saudara hadir, sebelum manusia hadir. Itu sebabnya saudara dan saya harus selalu siap. Saya katakan harus selalu siap. Engkau tidak boleh memperhitungkan. Saya ulangi, engkau tidak boleh memperhitungkan. Menduga-duga bahwa peperangan rohani ini akan terjadi pada waktu ini, pada waktu itu. Tidak bisa. Kau harus selalu
menyiapkan dirimu dengan persiapan bukan untuk bertahan, bukan untuk persiapan, bukan untuk supaya saudara tidak terkalahkan, tapi persiapan untuk menang. Seperti yang ditunjukkan di dalam Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Itu sebabnya saya mau menegaskan pada saudara, persiapan ini harus dilakukan dengan bantuan Allah, dengan pekerjaannya Allah di dalam hidup saudara. Bayi-bayi rohani akan tewas apabila mereka maju ke medan peperangan. Kalau begitu, bayi-bayi rohani membutuhkan persiapan apa? Mereka membutuhkan persiapan kedewasaan di dalam pengenalan akan Allah. Minggu lalu saya sampaikan pada saudara. Mari kita buka sama-sama. Di Efesus pasal yang ke-6. Rasul Paulus menegaskan demikian. Dikatakan di ayat 10, ayat 11, ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan. Ini menunjukkan saudara kuat di dalam kehidupannya Tuhan. Ini kedewasaan. Dan juga di dalam kekuatan kuasanya yang bekerja dalam hidup saudara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang pertama saudara bisa kenakan. Mengenakan. Itu harus melekat menjadi kehidupan saudara. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Yang kedua, sebab itu ambillah. Dikatakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara, sebagai seorang tentara, sebagai seorang prajurit, tidak bisa memilih senjata. Tetapi engkau harus mematuhi suara daripada perintah daripada komandanmu. Ia mengatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap. Mulai diuraikan tentang semua senjata, perlengkapan senjata ini. Jadi berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju cirahkan keadilan. Saya mau beritahu pada saudaraku. Mengapa bukan pedang roh yang disebutkan dahulu? Mengapa bukan helm, topong keselamatan? Mengapa bukan perisai iman yang disebutkan dulu? Tetapi mengapa dikatakan? Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Salah satu persiapan yang mendandakan, yang mencirikan seorang prajurit Tuhan seperti yang dilihat
oleh Rasul Paulus ketika dia sedang dalam penjara dari Laskar Romawi yang dia perhatikan. Mungkin selama ini dia perhatikan orang-orang tentara-tentara Romawi yang sedang mengurusi orang-orang tahanan. Dan akhirnya Paulus mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan untuk menuliskannya agar memberikan pengertian yang tepat kepada saudara. Mengapa pertama kali dikatakan berikat pinggangkan kebenaran? Saya ingin kita membacanya dulu. Dari Amplified Classic Bible. Efesus 6 ayat 14. Stand, therefore, hold your ground, having tightened the belt of truth around your loins, and having put on the breastplate of integrity, and of moral rectitude and right standing with God. Terjemahan bebasnya, karena itu berdirilah, pegang teguh pendirianmu. Setelah engkau mengencangkan ikat pinggang kebenaran di pinggangmu dan mengenakan penutup dada integritas dan kejujuran moral dan kedudukan yang benar di hadapan Tuhan. Persiapan seorang prajurit ini menjadi posisi rohani. Bahwa dia bukan sedang mengurus para tawanan, memberi makan para tawanan, tapi bahwa dia siap untuk berperang. Apabila dia mengencangkan ikat pinggang, lalu kemudian penutup dada melekat pada dirinya, lalu menggantungkan pedangnya yang masih tersarung pada ikat pinggang tersebut. Itu yang menunjukkan dia siap berperang. Ini sangat penting sekali. Jadi persiapan seorang prajurit pergi ke medan peperangan terlihat dari ikat pinggang kebenaran. Dan itu merupakan kekuatan utama dia. Bagaimana mungkin dia bisa memegang perisai di tangan sebelah kiri, sementara dia tidak memiliki ikat pinggang? Bagaimana dia meletakkan pedang yang masih tersarung? Itu sebabnya ikat pinggang tidak bisa, bukan hanya diartikan bahwa dia adalah merupakan tempat, tetapi dia mengambil suatu posisi yang paling menentukan supaya efektif. Engkau bukan hanya aman, terlindung, tetapi juga engkau bisa mengalahkan musuh. Banyak orang tidak memahami. Mereka menyangka bahwa pedang ini yang menentukan. Tapi kesiapannya berbicara, pedang itu diletakkan di mana. Ikat pinggang dililitkan di pinggang prajurit itu. Dia itu menggabungkan jubah pendek
yang dia kenakan, lalu membuat, diikatkan, disambungkan lagi kepada penutup dada. Dan juga dia tempat menggantungkan pedang di tempatnya. Pedang di tempatnya itu akan memberikan kemenangan. Saudara bisa bayangkan perlindungan bagi seorang prajurit. Kemenangan bagi seorang prajurit yang berperang. Ternyata bersumber dari satu kekuatan yang ada pada prajurit itu, yang tidak engkau sangka-sangka, yaitu ikat pinggang. Makanya dikatakan di dalam 1 Petrus, Rasul Petrus mengatakan, 1 Petrus 1 ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Letakkan pengharapanmu, andalkan pengharapanmu kepada kasih karunia, kepada kemampuan-kemampuan Allah yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Pada waktu Yesus Kristus menyingkapkan semua itu. Ini Rasul Paulus katakan, persiapan bahwa engkau telah siap untuk hidup dalam kemenangan. Engkau telah siap bukan hanya untuk bertarung, bukan hanya untuk berperang, tapi mewujudkan kemenangan demi kemenangan. Seperti yang Tuhan telah anugerahkan pada hidup saudara, adalah engkau mempersiapkan pikiranmu. Minggu lalu saya sudah berikan gambarannya pada saudara. Jadi saudara bisa lihat ketika seorang tentara Romawi memasang sabuk ikat pinggang, itu menandakan dia siap bertempur dan berperang. Dia tidak pernah mengencangkan itu pada waktu peperangan itu telah dimulai. Jadi saudara harus kendalikan pikiranmu, hidupkan pikiranmu saat engkau mulai bertarung. Jangan kendorkan, kencangkan, kata Alkitab mengatakan kencangkan, bukan dikendorkan. Sebab ketika engkau mengendurkannya, bahkan engkau santai, berarti sebenarnya engkau akan bisa menjadi target musuh yang paling empuk. Saya mengajak kita untuk melihat, nanti kita akan membacanya secara lengkap, tapi saya ingin kita lihat dia di 1 Korintus 2 di 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Tuhan, menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus ketika Yesus masih di bumi ini, dia set, dia siapkan untuk tujuan Tuhan terlaksana.
persiapan pikiran saudara di dalam peperangan rohani. Saya mau beritahu pada saudara, ini adalah posisi rohani kemenangan buat hidup saudara. Adalah menyiapkan pikiran saudara. Sebab pikiran itu adalah layar tempat menampilkan semua. Tempat menampilkan semua yang Allah taruh. Jadi dia seperti display. Untuk menampilkan semua yang Allah taruh. Dan Allah kerjakan di dalam hati dan rohmu. Saudara tentu masih ingat apa yang saya sampaikan minggu lalu. Jadi, saudara, ikat pinggang ini, ikat pinggang seorang serdadu, itu merupakan tempat kedudukan utama kekuatan tubuhnya, kekuatan dirinya. Seolah-olah tubuhnya itu, saya sudah sampaikan minggu lalu, dirajut kepada ikat pinggang. Dipintal kepada ikat pinggang. Sehingga jika ikat pinggang ini gagal, seluruh tubuh gagal. Ikat pinggang ini adalah pikiran, hati, dan batin saudara. Itu yang menjaga semuanya. Saya tidak ingin mengulang lagi, memberikan ayat-ayatnya buat saudara. Di Alkitab dibedakan antara hati, roh, batin, dan jiwa. Tetapi hati, tempat di mana Allah menaruh firman. Hati merupakan target Allah. Itu terdiri daripada roh, pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Jika salah satunya, saya ulangi, jika salah satunya, terutama adalah semua unsur jiwa, pikiran, perasaan, atau kehendak, tidak selaras dengan kehendak Allah, tidak setuju dengan kehendak Allah, maka hati yang demikian adalah hati yang buruk. Tapi apabila roh yang penurut ini bersama dengan pikiran, perasaan, dan kehendak sepakat atas apa yang Allah mulai dalam rohmu, maka hati itu disebut hati yang baru, hati yang taat, hati yang disebut dengan tanah yang subur. Saya mau persingkat saja. Dari 4 komponen, saya ulangi, dari 4 komponen yang merupakan komponen hati yang sering menjadi target si jahat paling utama untuk membuat hati saudara tidak siap bagi Allah adalah pikiran. Jadi Rasul Paulus menegaskan di sini, waspada. Dia seperti tulang punggung kemenanganmu. Dia seperti tulang punggung perlindunganmu, yaitu pikiran.
Saudara harus ingat hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran. Hati yang terdiri dari pikiran dan pikiran saudara sendiri secara individu. Pada manusia batin saudara ini adalah penguasa perbuatan saudara. Apa yang saudara melakukan. Dia berkuasa. Walaupun keputusan, tindakan dilakukan oleh kehendak, tapi dia memiliki suara di parlemen lebih besar daripada yang lain. Saya ingin supaya saudara memahami bahwa kita sekarang berdiri. Saudara dan saya sedang berdiri di dalam peperangan rohani yang sangat sengit sekali. Mari saya ajak kita untuk bisa melihat di mana kita telah berada pada masa sekarang ini. Dan bagaimana Allah menganugerahkan kemenangan yang sudah ditakdirkan kepada diri kita. Selain daripada engkau siap, engkau juga harus bisa mengerti. Yang saya sampaikan minggu lalu kepada saudara. Kau harus hidup dalam sistem ilahinya Allah. Kau harus hidup dalam sistem ilahinya Allah. 1 Korintus 2 ayat 16. Kalau kau hidup dalam sistem ilahi Allah, ilahi, kau akan memiliki pikiran Kristus. Satu Korintus 2 ayat 16b menurut Amplified Classic Bible ditulis demikian. But we have the mind of Christ, the Messiah, and do hold the thoughts, feelings, and purposes of his heart. Terjemahan bebasnya adalah, tetapi kita memiliki pikiran Kristus Sang Mesias dan memegang pikiran, perasaan, dan tujuan hatinya, hati Allah. Kalau kau hidup dengan sistem Allah, sistem ilahi ini, kau akan memiliki pemikiran Kristus. Kau tahu perasaan, engkau tahu tujuan apa yang terkandung pada hatinya Tuhan. Itu yang disebut dengan pikiran Kristus. Kau akan merasakan yang sedang bergerak dalam kehidupanmu sekarang adalah kehendak Allah. Karena kau tahu rencana Allah. Mari kita lihat di ayat yang ke ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kau bisa tahu apa yang ada dalam diri, dalam hati Allah, dalam pikiran Allah. Mengapa kau bisa tahu? Bukankah
Roh yang ada pada dirimu, yaitu rohmu sendiri, hanya bisa mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Bagaimana kau bisa mengetahui apa yang ada pada dirinya Allah? Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh Allah pada diri saudara yang memiliki kemampuan untuk sehingga saudara bisa mengetahui apa yang ada pada diri Allah. Sehingga saudara bisa tahu kehendak Dia, rencana Dia, tujuan Dia. Dan ketika engkau masuk ke dalam peperangan, engkau bukan menebak-nebak. Kayaknya begini. Tidak. Kau berada di sana dengan kesiapan. Pikiranmu telah menjadi display, memaparkan apa yang ada pada hati Allah. Tujuan Allah, rencana Allah. Sehingga musuh tidak bisa lagi menghantam pikiran saudara, membuat keraguan pada saudara, membuat saudara tidak bisa berdiri teguh. Karena kau memiliki pikiran Kristus. Atas anugerah Tuhan, saya berjanji pada saudara, minggu-minggu yang akan datang, saya akan bagikan satu topik secara khusus. Tentang peperangan rohani pada medan pikiran saudara. Peperangan rohani pada medan pikiran saudara. Tapi hari ini saya mau bagikan kepada saudara hal ini penting. Saudara tahu kau harus hidup sekarang, bukan hanya menyiapkan pikiranmu saja, tetapi engkau harus hidup juga dalam sistem ilahi yang Tuhan telah cetak supaya engkau hidup di dalamnya. Peperangan ini sangat dahsyat dan membutuhkan memang persiapan yang baik dan membutuhkan pemahaman yang tepat, yang akurat, sehingga saudara bukan hanya menebak-nebak, tapi engkau hidup dalam sistem yang telah ditetapkan, dibangun oleh Allah, yaitu sistem ilahinya. Mari saja kita membaca sekarang 1 Korintus 2. Mulai ayat 9. 1 Korintus 2, mulai ayat 9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ini mata jasmania, dan tidak pernah didengar oleh telinga, ini juga yang natural, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, melalui pikiran, dipaparkan. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi bukan hal-hal yang natural. Itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Allah menyingkapkannya. Allah mewahyukannya. Allah membuat kita mengerti. Allah membuat kita tahu. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu,
Itu kemampuan roh. Bahkan hal-hal yang tersembunyi atau yang dalam, menurut King James Version, deep dari Tuhan dalam diri Allah. Kita lihat, ini adalah ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Betul. Masing-masing punya roh sehingga tidak ada misteri dari diri masing-masing. Kita tidak menerima roh dunia, benar. Tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Roh itu memampukan apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal, mendapatkan pengertian hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Karena roh yang ada pada dirimu, waktu engkau memberikan pengertian kepada orang yang juga memiliki roh yang sama, maka roh itu akan bekerja. Sehingga karena roh itu hanya bisa memiliki kemampuan untuk menyingkapkan misteri apa yang ada pada hati Allah. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang akan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi yang tidak memiliki roh Allah, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Tetapi manusia duniawi yang hanya mengandalkan dirinya sendiri, tidak mau mengandalkan meskipun dia udah percaya. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Kenapa? Karena di dalam dirinya bekerja bukan hanya rohnya saja. Dia menjadi manusia rohani karena pekerjaan antara roh Allah dengan rohnya. Memberikan pertumbuhan kepada dia. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang mengetahui pikirannya Tuhan? Sehingga ia dapat menasihati dia. Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Bukankah tadi, siapa yang bisa mengetahui apa yang ada di dalam Tuhan, hati Tuhan? Hati Allah adalah roh Allah. Lalu kemudian dikatakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tujuan, perasaan dari hatinya Tuhan Kristus. Saya mau beritahu pada saudara, apa yang kita baca itu adalah sistem ilahi. Tujuannya dia memberikan roh Allah kepada hidup saudara, supaya engkau bisa hidup dalam sistem itu. Allah menyediakan posisi rohani ini karena dia mau memberitahukan pada saudara, tidak menjadi rahasia. Yang pertama, peperangan seperti apa yang akan terjadi. Bahkan yang kedua,
saudara hidup dalam sistem ilahi ini dari 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16 ini. Dia memberitahukan, tidak menjadi rahasia Allah, bagaimana strategi iblis di akhir zaman. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Saya hidup di masa sekarang ini. Saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Saya hidup di masa sekarang ini. Jadi Allah tidak menjadikan suatu rahasia. Dia bawa saudara ke suatu posisi rohani supaya saudara hidup. Diam, dengarkan saya ulangi. Allah menyediakan posisi rohani ini supaya saudara hidup dalam sistem ilahinya, sehingga saudara tahu peperangan seperti apa yang akan terjadi. Sehingga saudara bisa menyiapkan, melakukan persiapan bukan untuk bertahan, tapi untuk menang. Allah menyediakan posisi rohani ini supaya saudara hidup dalam sistem ilahinya, sehingga saudara tahu bagaimana strategi iblis di akhir zaman ini. Semuanya ini Allah lakukan di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16 untuk mewujudkan takdir dan ketetapannya yang telah diucapkannya, yang telah ditulis dalam Alkitab, dan banyak orang tahu takdir hidup saudara, yaitu hidup berkemenangan dengan menghancurkan iblis. Saya berdoa saat ini, saudaraku. Saya berdoa saat ini. Supaya Allah menyingkapkan melalui pekerjaan rohnya yang sekarang ada dalam hidup saudara. Bahwa saudara sudah dekat dan sudah berada pada takdir kemenangan yang telah diucapkan oleh Allah sebelum dunia ini ada. Dua kali saya sebutkan, Allah menyediakan posisi rohani. Allah menyediakan satu posisi rohani di mana saudara hidup dalam sistem ilahi yang disebutkan dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai ayat 16 ini. Walaupun di sini tidak disebutkan tentang setan dan musuh, tapi ayat ini berbicara tentang sistem ilahinya Allah, supaya saudara masuk kepada realita takdir hidup berkemenangan kepada kemenangan. Saudara tidak ditakdirkan untuk meraih kemenangan, untuk merebut kemenangan, untuk berjuang demi kemenangan. Tapi saudara berdiri, Allah menyediakan posisi rohani. Kemenangan itu dalam hidup saudara.
supaya saudara hidup dalam sistem ilahinya nih, agar takdirnya yang telah Allah tetapkan itu terwujud. Kita kembali lagi lihat 1 Korintus 2. Ayat 10 sampai 16 ini. Perhatikan baik-baik. Ayat 11, demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain daripada Roh Allah. Roh Kudus tidak pernah meminta saudara bekerja untuk dia. Roh Kudus diberikan adalah tanda bahwa dia bekerja untuk saudara. Salah satu pekerjaan diri Roh Allah dalam hidup saudara adalah dia memberitahukan semua rahasia tersembunyi yang hanya ada pada Allah, termasuk di dalamnya tentang musuh saudara iblis. Perhatikan baik-baik. Saya berdoa saat ini supaya engkau bisa memahami, supaya engkau bisa memiliki peneguhan kekuatan. Ini yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup saudara. Ini yang Allah mau, makanya dikirim Roh Kudus pada diri saudara dan tidak pada malaikat dan kepada iblis. Yang pertama, bukankah tadi saya sudah katakan Allah menyediakan posisi rohani supaya saudara hidup dalam sistem ilahinya ini demi mewujudkan takdirnya? Lihat yang pertama, kau hidup dalam sistem ilahinya Allah ini akan memampukan saudara untuk melihat rencana dan strategi musuh. Kalau engkau secara akurat dan benar telah tahu rencana dan strategi musuh, sebenarnya engkau sudah berdiri. Engkau sudah berdiri di posisi kemenangan. Itu yang dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16. Jadi ini memberikan kemampuan untuk bisa melihat musuh saat dia berbohong, saat dia berdusta. Kalau kau baca di 1 Korintus 2 ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Allah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, yang bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, termasuk kebohongan iblis. Allah menyatakannya oleh Roh. Mari kita lihat kebohongan iblis. Kejadian pasal 3. Oh, haleluya saudara. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati kalau makan buah itu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini kebohongan iblis. Bagaimana kebohongan iblis ini sebagai salah satu strategi dan rencana dia untuk membuat manusia jatuh dan kalah. Jatuh dalam dosa dan kalah. Saudara bisa lihat, bandingkan langsung
dengan 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya. Roh Kudus menyingkapkannya tentang kebohongan. Dan termasuklah kebohongan model Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Jadi sistem ilahi ini memberi kita lompatan spiritual, memberikan kita keunggulan spiritual dibandingkan musuh, saudara. Oh, luar biasa sekali. Bayangkan sebelum musuh menembakkan rudalnya kepada saudara, saudara sudah tahu rencana itu. Saudara sudah tahu strategi itu. Kalau kau sudah tahu, telah siap, sehingga engkau sudah tahu rencana, engkau sudah tahu strategi iblis. Sebelum iblis menembakkan, engkau tidak menunggu sampai dia menembakkan. Engkau menyerang. Sehingga engkau dengan sikap agresimu, engkau berada di posisi aman. Kalau saudara masih ingat, Allah telah menyingkapkan kepada kita siklus kekalahan yang dibangun oleh musuh. Membuat umat Tuhan suatu hari kalah. Kalah lagi, terus berulang. Tuhan telah menyingkapkan kepada kita tentang siklus kekalahan itu. Maka dengan posisi rohani yang baru ini, di mana engkau hidup dalam sistem ilahi Allah, engkau menghancurkan siklus itu sehingga tidak lagi menjadi siklus, tetapi engkau sekarang hidup dalam siklus kemenangan dan kemenangan. Jadi yang pertama kali ini adalah engkau memampukan untuk melihat rencana dan strategi musuh. Maka dibutuhkan, saya ulangi sekali lagi, maka dibutuhkan suatu sikap dalam hidup saudara. Sikap yang agresif. Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11. Ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Kalau kita lihat dalam Amplified Classic Bible, Matius 11 ayat yang ke-12. Truly I tell you, sesungguhnya aku katakan apa? Among those born of woman there has not risen anyone greater than John the Baptist. Di antara para wanita, para perempuan, tidak ada yang bangkit lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yet he who is least in the kingdom of heaven. Oh sorry saudara, bukan ayat 11, ayat 12. And from the days of the John Baptist until the present time, mulai dari masa Yohanes Pembaptis sampai kepada saat Yesus berkata-kata, the kingdom of heaven
has endured violent assault. Kerajaan surga mengalami kekerasan. And violent man seizes it by force. Dan kerajaan surga yang diserongkan, yang mengalami kekerasan itu, munculnya tiba-tiba orang-orang yang keras, orang-orang penuh kekerasan, merebutnya, menguasainya dengan kekuatan. As a precious prize, share in the heavenly kingdom, it sought this most ardent zeal and intense exertion. Saya mau supaya saudara memahami apa yang saya mau jelaskan kayak begini. Kalau kerajaan surga saya ulangi, kalau kerajaan surga diserongkan, direbut, kondisinya diubah sedemikian rupa dengan cara yang keras, maka butuh orang-orang yang lebih kuat, lebih keras lagi. Saya mau beritahu pada saudara, ini adalah tantangan buat hidup saudara. Kau hidup dalam sistem ilahi Allah, kau tahu rencana dan strategi musuh. Kau tahu, sama seperti Yesus tahu strategi musuh, rencana musuh. Mari kita lihat sekarang Matius pasal yang ke-16. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Apa itu? Penderitaan, dibunuh, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Lihat, Alkitab berkata ini adalah Yesus, bukan Tuhan. Berkata kepada Petrus, nyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Kau mencoba menghadang aku. Itu maksud Yesus. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus mendapati, melihat strategi dan rencana musuh atas dirinya, berupaya menggagalkan supaya Yesus tidak mengalami kebangkitan. Sebab kalau Yesus tidak menderita dan mati, maka tidak ada kebangkitan. Saudara, ini tantangan buat saudara. Jika saudara memikirkan apa yang dipikirkan Allah, seperti 1 Korintus 2 kita sudah bahas, 1 Korintus 2, maka saudara akan mengetahui rencana Allah. Saudara tahu hati Allah, tahu rencana Allah, dan tahu tujuan Allah. Maka sikap yang harus terbangun dalam hidup saudara, apa yang disebutkan dalam Matius 11 tadi. Saudara harus penuh dengan kekerasan di muka bumi ini. Bukan kekerasan secara lahiriah. Terhadap saudara sudah tahu rencana iblis. Terhadap iblis yang berupaya menyerongkan kerajaan di bumi ini. Saudara tidak perlu pandang bulu.
dalam dia. Kita kembali lagi pada 1 Korintus 2. Itu baru yang pertama. Yang kedua, sistem ilahi ini, perhatikan ini baik-baik, adalah sepenuhnya Roh Kudus memimpin dan memampukan kita bukan hanya mengetahui rencana dan strategi musuh, tapi menemukan tempat persembunyian dan keberadaan iblis. Tempat persembunyian dan keberadaan iblis. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kenapa iblis bersembunyi? Mengapa dia keberadaannya ada di padang gurun? Maka Yesus atau anak manusia dibawa oleh Roh. Roh ingin menyatakan kepada saudara secara jelas dan benar keberadaan iblis dan tempat persembunyiannya. Saudara akan memiliki masa-masa dalam kehidupan ini. Saudara akan mengetahui siapa tokoh di balik sakit penyakit, di balik ucapan orang-orang yang ada di sekitar saudara, yang mengatakan ini, yang mengatakan saudara begini, saudara memiliki karakter buruk, meskipun saudara tidak memiliki karakter seperti yang diucapkannya. Saudara bisa mengetahuinya. Bahkan saudara bisa mengetahui pemikiran, bukan pikiran. Pemikiran-pemikiran manusia. Bahkan saudara bisa mengetahui siapa tokoh di balik kerusakan daripada kehidupan sosial atau kehidupan manusia. Dan banyak hal lagi. Saudara akan bisa tahu. Sistem ilahi ini, dengarkan saya, sistem ilahi ini, di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16 ini, akan membuat saudara proaktif. Saya katakan proaktif. Bandingkan Kejadian 3 ayat 1 dengan Matius 4 ayat 1. Yang satu tidak hidup dalam sistem ilahi, yang satu hidup dalam sistem ilahi. Yang satu berada di posisi rohani, yang satu berada pada posisi rohani yang lain, yang berbeda. Dalam Kejadian 3 ayat 1, iblis proaktif, dia menghampiri manusia. Dia yang menginisiasi peperangan. Di mana manusia berada, manusia bersembunyi, dia akan datang. Tetapi di Matius 4 ayat 1, lain ceritanya. Roh Kudus membuat saudara proaktif. Membuat roh saudara menjadi agresif. Menginisiasi penyerangan. Roh Kudus menunjukkan tempat persembunyian itu. Dan iblis paling banyak bersembunyi di tempat yang tidak pernah engkau duga. Pada pemikiran, pada ide, pada nilai-nilai yang kelihatannya baik. Haleluya. Luar biasa Allah kita. Saya mau beritahu pada saudaraku,
sistem ilahi ini adalah posisi rohani saudara yang Allah sediakan. Kau hidup di sana dengan sistem itu, maka terwujudlah iblis di bawah telapak kaki gerejanya. Maka terwujudlah engkau bergerak dari satu kemenangan kepada kemenangan. Satu kemenangan kepada kemenangan. Berarti siklus kekalahan yang dibuat oleh musuh, kau ubah buat dirimu menjadi siklus kemenangan yang tak pernah putus-putusnya atau berakhir terhadap iblis. 1 Korintus 2 ayat 10-16 ini berbicara tentang sistem ilahi. Yang ketiga, sistem ilahi ini menyediakan realita kemenangan oleh firman yang dibawa oleh Roh Kudus. Kepada kita dan dengan mendengarkan dan mentaati. Saya katakan mendengarkan dan mentaatinya, maka realita kemenangan itu terwujud. Saya ulangi. Sistem ilahi ini menyediakan realita kemenangan oleh firman yang dibawa oleh Roh Kudus kepada saudara. Firman yang dibawa oleh Roh Kudus kepada saudara. Dan dengan mendengarkan dan mentaatinya, saudara akan masuk kepada realita kemenangan. Oh, haleluya. Saya mengajak saudara untuk bisa melihat penekanan yang luar biasa di sini dari beberapa ayat di kitab Wahyu. Mari kita lihat Wahyu pasal yang kedua. Ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Dengar, bertelinga. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Roh. Bukan dengar apa yang kau dapati, apa yang kau temukan. Apa yang dikatakan oleh Roh akan memberikan kemenangan. Ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Menang. Dengar, menang. Ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh orang yang menerimanya.
Ayat 26 sampai 27 sampai 29. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dia juga menang. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Itu kuncinya. Kalau kau mau lanjutkan lagi, kau bisa baca di Wahyu 3 ayat 5 dan 6. Barang siapa menang. Kemudian di ayat 6-nya dikatakan, saudara lihat pada tayangan saja. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ayat 12 dan 13. Ayat 12 dan 13. Barang siapa menang. Saudara lihat pada tayangannya. Ia akan kujadikan berada pada posisi yang berbeda. Posisi rohani lain. Soko guru di dalam bait suci Allahku. Ayat 13-nya apa rahasianya? Siapa bertelinga hendaknya mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terakhir ayat 21 dan 22. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Apa artinya bagi kita? Saudara bisa lihat di sini. Di posisi rohani ini, sistem ilahi ini, di mana Roh berkata-kata. Saya ulangi, di mana Roh berkata-kata. Dia membawa firman. Berkata-kata terus. Di dalam posisi rohani itu ada kehidupan di mana Roh Kudus akan berkata-kata terus. Sebab firman tersebut yang kau dengarkan dari Roh Kudus memampukan saudara untuk bisa melihat dan menyaksikan semua pergerakan musuh. Dan termasuk di dalamnya kunci-kunci kemenangan. Firman yang dibawa oleh Roh dahsyat. Di 1 Yohanes pasal yang pertama. Ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Jadi firman memberikan kemampuan saudara untuk bisa melihat. Firman memampukan saudara untuk bisa mendengar. Firman memampukan saudara untuk bisa menyaksikan pergerakan-pergerakan. Kalau engkau hidup dalam sistem ilahi, sistem ilahi ini, maka tersedia realita kemenangan oleh firman yang dibawa oleh Roh Allah tersebut. Saudara taati, saudara dengarkan dan taati, maka kemenangan terwujud pada diri saudara. Jadi 3 hal yang saya sampaikan tentang sistem ilahi sangat penting, menjadi kunci pekerjaan daripada Roh Kudus. Kalau begitu, kalau 1 Korintus 2 ayat 10 sampai ayat 16 ini, saudara berada di dalam kondisi, di dalam posisi rohani seperti itu, maka saatnya telah tiba. Kau merebut ke daerah musuh, mengambil domain-domain, area-area kekuasaan,
Bahkan kau mencampakkan, menghabisi otoritas musuh. Saya mau sebutkan pada saudara, sebelum kita berdoa, karena saudara saya dilihat bergairah sekali untuk mau menempati posisi rohani yang Allah sediakan ini. Posisi rohani untuk menang. Saya mau sebutkan cara kerjanya iblis yang dari dulu sampai hari ini tidak pernah berubah. Tapi saudara bisa membalikkannya itu. Yang pertama adalah dengan roh intimidasi, penuh tekanan. Biasanya akan terjadi ketika engkau mendengarkan firman Tuhan atau kebenaran, maka musuh akan berupaya mengintimidasi saudara lewat fakta-fakta yang nyata. Dan dia masukkan kepada pikiran saudara. Saya mau beritahu pada saudaraku, pemilik pikiranmu adalah dirimu sendiri, bukan iblis. Dia hanya mencet bel dan mengatakan, mau ini enggak dibeli? Ini pizza, mau dibeli atau tidak? Ini jajanan, pisang goreng, mau dibeli atau tidak? Dia boleh pencet bel. Saudara bisa tahu itu. Tapi pemilik pikiranmu adalah dirimu. Kau bisa baca 2 Raja-Raja 6 dan 7. Ketika Samaria dikepung, belum dikalahkan, dikepung, maka apa yang terjadi? Problem-problem lahiriah terjadi di dalam kota Samaria. Anak dibunuh, menjadi santapan. Orang tidak peduli terhadap yang lain. Itu intimidasi. 1 Samuel pasal 17. Ketika Daud memberanikan diri datang kepada Saul untuk mengajukan diri maju ke medan peperangan dengan keberaniannya yang didapati dari Tuhan. Saudara bisa lihat, intimidasi 40 hari, 40 malam, tantangan daripada Goliat yang memprakarsai peperangan itu juga mempengaruhi Saul. Lalu dia katakan demikian, nah dari dulu orang ini prajurit, kau bukan. Semua orang dibawa kepada fakta-fakta untuk berpikir secara fakta-fakta lahiriah. Itu kekuatan intimidasi. Dan akhirnya, nak, coba ini pakaianku. Coba kau pakai helmnya, ketopong di kepalamu. Wah, Daud Alkitab menulis, Daud sulit bergerak. Kadang-kadang hal-hal yang lahiriah natural ini membelenggu pergerakan hidup saudara. Membatasi hidup saudara, itu intimidasi. Lalu kemudian Daud melepas semuanya. Dia memakai baju penggembalaannya. Dia mengambil batu dari sungai. Siapa yang menginstruksikan? Allah. Karena dia sudah bisa melihat. Hari ini, orang itu akan mati. Intimidasi. Itu karena kau memiliki kebenaran. Yang kedua, area domainnya iblis. Ketakutan. Setelah intimidasi akan menimbulkan ketakutan. Mari kita lihat Matius pasal 8. Ketika Yesus menyeberang sampai di Gerasa Gadara, saya jelaskan dulu ketakutan. Dari intimidasi, iblis akan melanjutkan membuka ketakutan.
Makanya saya beritahukan, mulai dari intimidasi, segera engkau harus tuntaskan itu. Kau harus bisa mengakui bahwa intimidasi itu adalah roh jahat. Setan tidak ingin kau mengalami terobosan atas kebenaran yang kau dengarkan. Segera ingat sebelum itu menjadi siklus. Hancurkan itu. Karena sesudah ketakutan, ini yang berbahaya. Dia akan terus membawa engkau berurusan dengan yang namanya permukaan dan bukan kedalaman. Ketika engkau sakit, kau mulai panik. Kau mulai mencari dokter mana yang terbaik, rumah sakit mana yang terbaik. Kau tidak pernah berpikir, apakah penyakit ini akan menggagalkan destiny saya. Itu sebabnya kau akan dibawa terus kepada permukaan. Saya mengajak kau untuk bisa melihat Matius 8 ayat 29 ketika Yesus sampai di Gerasa. Dan mereka itu pun, roh legion, berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami? Wow, mereka panik. Adakah? Lihat siapa yang ketakutan. Iblis yang ketakutan. Kalau engkau hidup siap untuk peperangan, hidup dalam sistem ilahi Allah, kau bisa membalikkan intimidasi, ketakutan itu balik kepada iblis. Kenapa iblis? Ribuan iblis ini ketakutan melihat Yesus. Karena dalam 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, itu iblis, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dia kira Yesus datang untuk menghakimi. Dia kira itu adalah saatnya hari penghakiman. Kenapa? Karena yang tahu hari penghakiman hanya Allah. Iblis tidak tahu. Dia hanya menduga-duga, makanya dia ketakutan. Dia kira waktunya telah tiba. Yudas 1 ayat 6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Ini iblis. Dan sepertiga malaikat Allah yang memberontak. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Dibelenggu. Belenggu yang kekal di dalam dunia kekelaman. Dalam dunia kekelaman. Sampai dihakimi. Iblis takut akan hal ini. Saudara juga bisa membalikan itu. Sebab jika engkau tidak membalikan, engkau akan terus melihat iblis memiliki domain lanjutan yang disebut dengan distraksi. Gangguan. Distraksi ini, itu roh jahat sekarang. Mengalihkan saudara dari tujuan Allah. Ini diakibatkan ketakutan yang saudara alami. Biasanya kalau distraksi, saudara akan segera mencari solusi natural darah dan daging. Sama seperti 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 39. Kau lari dari tujuan Allah. Kau melihat solusinya itu semua secara alamiah. Saya bangga memiliki seorang bapak rohani. Bapak Jonathan, walaupun dia sakit, dia terus melanjutkan sampai pada destininya. Paulus walaupun dia sakit, karena utusan iblis menggocoh dia, dia lanjut pergi kepada bangsa-bangsa sampai dia selesai. Tujuan iblis kepada engkau, distraksi.
Itu sebabnya saya mau beritahu pada saudaraku, setelah distraksi, apa yang iblis lanjutkan dalam diri manusia adalah suatu domain yang disebut dengan negatif. Negatif. Berapa banyak di antara saudara yang dibombardir oleh iblis terus menerus dengan hal-hal dan pengertian yang negatif atau kebalikan. Kita lihatlah Kejadian 3 ayat 4. Allah berfirman sebelumnya di Kejadian 2. Kalau kau makan buah ini, kau akan mati. Tapi iblis berkata kepada ular itu berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Bahkan dikatakan, tetapi Allah tahu. Dia balikkan menjadi negatif. Ada banyak orang. Wah, itu kan hanya perkataan Papa Joni aja. Itu kan bukan dari Tuhan. Mungkin kita bisa juga dapatkan dari Tuhan. Silakan. Orang-orang yang demikian sudah dibombardir oleh roh negatif oleh iblis. Kita akan sampai pada target akhirnya. Ini adalah domain yang merupakan target akhirnya iblis pada diri manusia. Keraguan. Jadi yang kelima adalah keraguan. Saya mau beritahu pada saudaraku, kita baca satu ayat. Kita baca dalam Markus Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya atau tidak ragu, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bukan kehebatan kata-katamu. Kau bisa saja berkata sehebat apapun juga. Engkau memakai imbuhan-imbuhan apa? Istilah-istilah apa yang luar biasa sekali. Tapi lihat, kalau ada keraguan, semua itu tidak akan terjadi. Saya mau beritahu pada saudaraku, kalau ada keraguan, itu semua batal. Tidak terwujud. Kemenanganmu batal. Tidak terwujud. Jadi saudara bisa lihat tujuan iblis memakai domain ini. Maka hiduplah engkau. Bukan hanya sekedar siap, tapi hidup dalam sistem ilahi di posisi yang tepat. Jadi kalau saudara ingin memutus siklus kekalahan yang dibuat oleh setan, maka saudara harus bebas lebih dahulu dari intimidasi. Bebas dari gangguan apapun juga. Ketakutan. Ini bukan ketakutan kalau saudara ditonjok oleh orang. Bukan. Ini adalah ketakutan spiritual. Yang akhirnya saudara bisa melihat solusinya adalah lahiriah. Saudara harus mampu untuk menembus tembok-tembok rintangan tersebut. Menghancurkan roh negatif. Dan bahkan mencampakkan keraguan dan kebimbangan. Allah tahu kalau engkau siap. Allah tahu
ketika kau sudah berdiri di posisi di mana kau hidup dalam sistem ilahinya Allah itu. Allah tahu. Maka Roma 16 ayat 20 terwujud. Saya bacakan dalam King James Version saja. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Dan Allah damai sejahtera akan segera meremukkan setan. Dikatakan di bawah kakimu. Saudara lihat dalam tayangan, dalam kurung itu Kejadian 3 ayat 15. Meremukkan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Kalau kasih karunia menyertai kamu, karena engkau menyiapkan diri, karena engkau didapati Allah telah siap, karena engkau hidup dalam sistem ilahinya Allah. Saudara akan hancurkan roh-roh tersebut dengan kuasa dan otoritas tanpa pandang bulu. Saudara tidak akan membiarkan rumah kehidupanmu itu tetap kosong. Seperti di Matius 12, contoh di Matius 12 ayat 44. Saudara mengalami roh yang baru karena pekerjaan roh Allah, yaitu roh yang agresif, roh yang militan, sehingga Matius 11 ayat 12 terwujud. Sejak zaman Yohanes Pembaptis sampai saat ini, kerajaan sorga telah mengalami serangan kekerasan dan orang-orang yang kejam dan agresif merebutnya dengan kekuatan yang keji. Siapa orang-orang yang dengan kejam dan agresif yang merebutnya itu? Yaitu saudara yang telah siap merebut kerajaan surga, menempatkan kerajaan surga pada tempat yang tepat di dunia ini, pada hati manusia, pada kehidupan manusia. Inilah menjadi kontribusi saudara bagi kerajaan surga. Kontribusi saudara dengan roh militan yang kejam dari Tuhan tersebut memperisaikan, melindungi kerajaan surga dalam diri setiap orang. Sebab apa? Sebab kerajaan surga itu akan memberikan kebenaran pada setiap kehidupan, akan menampilkan damai sejahtera, tidak ada konflik batin dengan Allah, dan memberikan sukacita oleh roh, seperti yang dikatakan dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Kalau kau baca di ayat yang ke-18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara harus bersiap mulai dari saat sekarang melakukan persiapan itu. Amin. Untuk memutus siklus kekalahan yang dibangun oleh si jahat dan menggantikannya dengan siklus kemenangan bagi dirimu sendiri. Amin. Saya berdoa saat ini untuk saudara, saudara tahu ketika Allah berfirman bahwa Dia telah menganugerahkan kemenangan, bahkan menempatkan saudara pada kemenangan, Dia juga memberikan firman-Nya yang saudara dengar hari ini, agar saudara sampai
dan masuk kepada apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu. Hamba berdoa pada saat ini, Bapa, terima kasih karena Engkau sekarang hamba melihat Engkau membawa mereka masuk kepada sistem ilahi. Menempatkan mereka di suatu posisi rohani yang diawali dengan kemenangan, terus menuju kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Hamba berdoa kepadamu Bapa, supaya mereka diberikan pewahyuan dan pengertian, sehingga hikmat untuk mewujudkan itu buat diri mereka, terjadi pada diri mereka, itu tergenapi. Hamba berdoa pada saat ini juga, kasih karunia yang cuma-cuma, yang atas keinginanmu sendiri, yang kau mau limpahkan kepada gerejamu, itu saatnya lah Tuhan, dianugerahkan pada mereka. Terimalah saat ini juga kasih karunia ini. Dulu engkau belum bisa melihat bagaimana caranya, bagaimana menikmati hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Tapi hari ini kau menerimanya anugerah tersebut. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu. Terima kasih untuk sistemmu. Terima kasih untuk rohmu. Terima kasih untuk firmanmu. Dan terima kasih untuk rencana dan tujuan pribadimu sendiri Tuhan. Kami bersyukur padamu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.